Dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan juga kita senantiasa diberikan waktu untuk selalu berjumpa dalam program Tafsir Al-Misbah. Seperti hari ini kita akan seperti biasa membahas selama 1 jam ke depan kurang lebih. Surat hari ini akan dibahas adalah surat Maryam yang akan dimulai dari ayat ke-30. Dan juga pastinya Bapak kita yang satu ini selalu kita nantikan uraian dan kajiannya, Pak Quraisy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari alhamdulillah Pak Quraisy. Hari ini kita akan mendengarkan Pak Quraisy untuk mengkaji dari surat Maryam yang mulai ayat ke-30 ya Pak. 30, insya Allah. Tapi sebelumnya Pak, kita ingin mengenalkan teman kita, sahabat kita hari ini adalah dari ini beliau sudah terpilih selama 4 periode menjadi ketua dari Pengurus. Oh, pengurus. Dan kepengurusan dari Ikatan Motor Indonesia 4 periode, 1 periode 4 tahun, berarti beliau kepemimpinannya terpilih bagus ya. Mas Anondo Eko, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku panggilannya Mas Dengan Eko aja. Oh, Mas Eko aja. Mas Eko baik hari ini. Baik, alhamdulillah. Mas Eko memang bisa terpilih selama 4 periode begitu, gimana? Bisa, berarti 1 periode 4 tahun, berarti lebih dari 12 tahun. Ya, kalau untuk ditanya kenapa terpilih, saya sendiri juga nggak tahu. Ada itu yang kan memilih. Iya, itu kan hak. Boleh tahu nggak? Tapi Tandanya dinilai sukses. Iya. dinilai sukses kepemimpinannya berat. Tapi boleh tahu nggak, Mas Eko memang dari Ikatan Motor Indonesia itu Mas Eko punya koleksi motor atau mobil apa? Kalau ditanya nggak juga, nggak koleksi juga. Tapi, gitulah. Cuma iya. memang saya Menyukai. hobi dengan dunia otomotif ini. Oh gitu. Iya. Oke, Mas Eko, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Quraisy pada hari ini. Pak Quraisy silakan dimulai Mari kita kajian. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita mulai dari ayat 30 ya. Ya, Maryam. Ya, Maryam 30. Sebelum ayat ini, kita sudah menjelaskan bagaimana proses dan apa yang dialami oleh Ibu Isa alaihissalam, bagaimana beliau setelah melahirkan itu sangat malu, karena pasti dituduh yang tidak-tidak, dan memang demikian. Begitu bertemu dengan masyarakatnya, beliau dituduh. Tapi Allah berpesan, kalau engkau bertemu dengan seseorang, tidak usah bicara, tunjuk aja bayimu. Maka demikianlah halnya. Ayat-ayat yang lalu itu menyatakan bahwa Maryam alaihissalam ketika dikecam, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, beliau hanya memberi isyarat kepada bayinya. Sang bayi, dalam hal ini Isa alaihissalam, berkata, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan seterusnya. Bayi agung ini pada saat masih bayi berkata, berbicara, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi sejak dini telah digarisbawahinya bahwa dia hamba Allah. Kata hamba Allah ini adalah sifat yang termulia yang dapat disandang oleh manusia. Setelah itu dinyatakannya, Atani al-kitab, saya dianugerahi olehnya Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan saya juga dijadikannya sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia, Allah, menjadikan aku bermanfaat. Mubarak itu artinya orang yang memberi manfaat. Aku diberkati, sehingga keberkatan yang melekat pada diriku itu menjadi manfaat
dimanapun aku berada. Kita jelaskan sedikit ini apa maksudnya mubarak, bermanfaat. Mubarak. Artinya antara lain melalui doa-doa beliau Allah kabulkan doanya sehingga bermanfaat untuk orang yang didoakan. Sampai-sampai orang yang buta pun didoakan melek. Mubarak. Mubarak dimanapun beliau berada, beliau senang untuk memberikan tuntunan-tuntunan, nasihat-nasihat, perumpamaan-perumpamaan, dan beliau sering berkeliling sehingga itu bermanfaat. Beliau seringkali memberi teladan yang baik walaupun tanpa berbicara. Kebersihannya, tutur katanya, sikapnya itu juga bermanfaat. Walhasil hidup beliau itu adalah manfaat. Nah, ini yang beliau maksud, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Baru dikatakan, aku juga memperoleh sesuatu yang sangat penting dari tuntunan Tuhan, yaitu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah mewasiatkan kepadaku, memerintahkan kepadaku agar aku salat dan zakat selama hidupku. Salat itu lambang dari hubungan baik manusia dengan Tuhan. Zakat itu adalah lambang hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi ini berarti bahwa beliau itu dipesan oleh Tuhan, lakukanlah hubungan baik dengan Tuhan. Banyak sekali aspeknya. Salah satu di antaranya yang saya ingin garis bawahi adalah jangan bersangka buruk pada Tuhan. Hubungan baik. Ya. Dan zakat, berikanlah bantuan kepada siapapun yang butuh. Baru dikatakan wa barram biwalidati, dan saya juga dalam hidupku ini akan selalu berbakti kepada ibuku. Karena dia tidak punya ayah. Iya. Walam akun jabbaran syaqiyya, walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dia tidak menjadikan aku angkuh atau celaka. Itu ucapan Nabi Isa sewaktu beliau lahir. Saya kira kita lanjutkan. Baik, Pak Quraisy, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan juga Mas Eko kita akan kembali lagi. Baiklah pemirsa, janganlah kemana-mana, kami masih akan kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Dibukalah tabir yang menutup mata sehingga semua hakikat akan nampak dengan jelas. Salah satu di antaranya akan nampak siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan kita akan kembali melanjutkan mendengarkan kajian dari Pak Quraisy. Ya. Silakan Pak Quraisy dilanjutkan. Nabi Isa alaihissalam yang bercakap-cakap di waktu bayi ini mengakhiri ucapannya dengan berkata, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Selamat sejahtera bagiku pada hari aku dilahirkan, hari aku meninggal, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ayat ini menunjukkan bahwa orang yang pertama mengucapkan selamat atas kelahiran Isa itu adalah Isa sendiri. Dan itu direkam oleh Al-Quran untuk memberi isyarat bahwa hendaknya setiap muslim menyambut gembira kedatangan Isa Al-Masih. Nah, nanti ada perbincangan di sini. Bagaimana dengan mengucapkan selamat Natal atau tidak? Karena Natal itu sebenarnya artinya kelahiran, kan? Saya kira kita akan diskusikan nanti hal tersebut. Al-Quran kembali menyatakan, Zalika Isa bin Maryam. Itulah Isa putra Maryam. Dia katakan itu. Kalau saya menunjuk itu berarti sesuatu yang jauh, yang tinggi kedudukannya, yang mulia. Itulah yang amat mulia Isa bin Maryam.
qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Ini yang disampaikan adalah firman Allah yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Walaupun mereka, orang Yahudi, orang Nasrani kemudian berbeda pendapat menyangkut Isa. Orang Yahudi berkata Isa itu anak zina, ya kan? Orang Nasrani juga berbeda-beda pendapat menyangkut Isa, ya kan? Itulah ucapan atau firman Allah yang benar. Bisa juga diartikan itulah hasil dari kun fayakun. Allah menciptakan Isa dengan jadilah, maka jadilah, walau tanpa ayah dia bisa jadi. Oke. Maka Allahu ayyattakhidha min waladin. Allah sama sekali tidak mungkin mengangkat seorang anak pun. Maha suci Allah. Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Saya ingin Anda ucapkan kun fayakun bagaimana? Sulit enggak? Kun fayakun. Kun fayakun. Ya. Kalau mengucapkan ya? Saja bisa. Mengucapkan aja mudah. Makan waktu enggak? Enggak makan waktu. Kun fayakun itu mengisyaratkan atau mengandung makna bahwa kalau dia berkehendak amat mudah terjadinya sesuatu dan amat cepat, lebih cepat daripada ucapan kun fayakun. Jadi itu bukan berarti kalau Tuhan mau menciptakan sesuatu dia harus berkata kun. Tidak. Begitu dia mau, begitu jadi. Jadi kun fayakun itu istilah Quran untuk menggambarkan betapa mudah dan betapa cepat kalau Allah menghendaki. Alam raya diciptakan, terserah Allah juga. Berapa lama dia mau butuh, dia kehendaki untuk itu. Alam raya dia bisa ciptakan dalam sekejap. Tapi dia berkata, saya ciptakan alam raya dalam 6 hari. Kun fayakun juga, ya kan? Jadi oke. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu semuanya. Maka patuhlah kepadanya, sembahlah dia. Inilah jalan lebar yang lurus. Faktalafal ahzabu min bainihim. Setelah kelahiran Isa dan jauh sesudah itu, para kelompok-kelompok dari penganut pengikut Nabi Isa ini berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Isa. Itu Konstantin pernah menghimpun itu sekitar 280 sampai 300 sekian dia hidup, sampai 337 sekitar itu dia hidup. Dia lihat ini orang berbeda-beda tentang Isa. Ada yang berkata dia nabi, ada yang berkata dia Tuhan, ada yang berkata anak Tuhan. Maka dia kumpul semua pimpinan-pimpinan agama Kristen. Mari kita tetapkan satu pendapat. Dia kumpul sekitar 2170 uskup dan pendeta membahas. Mereka beda pendapat. Lalu diambillah pendapat yang menyatakan bahwa dia anak Tuhan. Itu yang mendukung pendapat itu menurut tulisan saya kutub, saya kira kita harus kembali kepada secara gereja secara umum. Katanya yang mendukung pendapat itu hanya 380 orang. Sisanya itu beda-beda pendapatnya. Nah, jadi karena ini yang terbanyak dibanding dengan yang lain, maka ditetapkanlah ini yang menjadi panutan Kristen. Nah, memang sampai sekarang umat Kristiani kan beda-beda itu menyangkut ini ya. Nah, tapi oleh Al-Quran dikatakan itu tadi, dia adalah hamba Allah. Fawailun lilladzina kafaru min masyhadi yaumin azim. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada saat mereka menyaksikan suatu hari yang amat besar, atau pada saat mereka berada di suatu tempat yang amat luar biasa, yakni hari kiamat. Itu akan celaka.
orang-orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang sebenarnya. Ini tentu, sekali lagi saya ingin katakan, ini tentu tinjauan Qur'ani ya. Yang penganut agama lain tentu ada alasannya, ada ininya. Saya menjelaskan ini di hadapan kita. Asmi' bihim wa absir. Sungguh menakjubkan bahwa ketika itu akan jelas sekali pendengaran dan penglihatan pada saat mereka itu datang menghadap kami. Itu menakjubkan kamu, wahai umat manusia. Pada saat kamu datang menghadap kepada kami, pandanganmu akan sangat jelas. Penglihatanmu, pendengaranmu akan sangat jelas. Penglihatanmu akan sangat jeli. Kita sekarang ini, di mata kita itu ada tabir. Sudah lihat malaikat? Ada tabir di mata Anda. Sudah dengar tentang keindahan sorga, dan boleh jadi ada musik, ada apa segala di sana. Sudah dengar? Tidak. Sudah dengar percakapan malaikat? Tidak. Kapan Anda mendengar itu? Kapan Anda melihat itu? Sungguh menakjubkan ketika itu. Pendengaran Anda akan sangat itu, penglihatan Anda akan sangat tajam, karena ketika itu dibukalah tabir yang menutup mata sehingga semua hakikat akan nampak dengan jelas. Salah satu di antaranya akan nampak siapa sebenarnya Isa Al-Masih. Itu oke. Saya kira kita sampai di sana aja. Ya, baiklah Pak Quraisy, kita akan masih kembali lagi, dan juga pemirsa yang kemana-mana, kita akan masih kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Ingatlah aku pada saat engkau senang, niscaya aku akan mengingatmu saat engkau susah. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang Pak Quraisy, seperti biasa kalau di segmen ini kita akan memberikan kesempatan untuk pemirsa yang ada di luar sana untuk bertanya kepada Pak Quraisy sebelum nanti Mas Eko juga bertanya. Mau pertanyaan pertama dulu ya, Mari kita dengar. kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno. Pak, saya mau nanya nih Pak, apa yang harus kita lakukan agar selalu dibukakan mata Pak pada semua kekuasaan Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menyadari kekuasaan Allah? Iya. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, tengoklah diri Anda, pelajari diri Anda. Coba pelajari kemampuan otak. Otak manusia jauh lebih hebat daripada komputer. Jauh lebih hebat dari komputer. Cobalah perhatikan mata. Cobalah perhatikan ingatan. Cobalah perhatikan jantung Anda. Coba perhatikan denyut darah Anda. Semua menunjukkan keluar biasaan. Perhatikan itu. Nah, yang kedua, coba perhatikan pengalaman manusia masa lalu. Saya ingin beri contoh, tidak usah terlalu jauh. Sewaktu kapal Titanic dibuat, yang membuatnya atau pemiliknya berkata, ini kuasa Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Terlalu kuat, terlalu hebat, terlalu canggih untuk masanya. Apa yang terjadi? Baru berangkat saja. Jangan jauh-jauh. Tsunami, lihat tsunami kita di Indonesia. Itu kuasa Allah. Lihat sejarah, pelajari sejarah. Anda akan tahu bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Bagaimana Fir'aun yang merasa diri Tuhan, dengan mudah dicampakkan, tenggelam, dia menyesal, kemudian dia berkata, sekarang saya percaya ada Tuhan. Tuhan berkata, baru sekarang, badanmu kami selamatkan. Badanmu kami selamatkan, nyawamu kami ambil. Sampai sekarang badan Fir'aun itu masih ada untuk menjadi pelajaran buat kita.
Jadi pelajari sejarah. Yang ketiga, pelajari alam raya. Kuasa Allah. Kita ini yang berada di bumi ini, bumi kita ini hanya seperti sebiji pasir di padang pasir yang luas. Bagaimana telitinya perjalanan alam ini? Kalau tidak ada yang mengaturnya, pasti tabrakan. Ya kan? Itu kuasa Allah. Jadi pelajari itu, Anda akan merasa bahwa memang ada penguasa tunggal yang maha kuasa, yang mengatur alam raya ini seluruhnya, apalagi mengatur Anda seorang diri. Baiklah, sekarang kita simak pertanyaan yang kedua ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eca. Saya mau nanya Pak, kenapa sih kebanyakan orang baru percaya akan kebesaran Allah ketika kita sedang tertimpa masalah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu kebentur dulu baru dia menyadari kekuasaan Allah. Nah, karena itu diingatkan jangan kebentur. Buka mata hati Anda. Ada orang-orang yang menutup telinga, menutup mata, enggan membuka hati. Nanti setelah digedor dengan kesulitan, baru terbuka dia. Sama dengan orang tidur, ya tidurnya nyenyak, dia baru terbangun. Boleh jadi kalau diketok begini belum bangun dia. Ya. Nanti kalau digedor, baru dia bangun sudah kaget. Ada yang begitu. Nah, karena itu agama, semua agama mengingatkan jangan larut dalam mengikuti nafsu Anda. Ingat Tuhan sewaktu Anda senang. Ya. Karena waktu susah itu biasanya otomatis ingat Tuhan ya. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku pada saat engkau senang, niscaya aku akan mengingatmu saat engkau susah. Nah, saya kira itu caranya ya. Jadi karena itu perlu mencari teman yang baik, perlu mencari bacaan yang baik, perlu hidup dalam lingkungan yang sehat. Karena itu yang akan mengingatkan kita akan hal-hal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti kita akan masih kembali lagi Mas Eka juga Pak Burai dengan beberapa pertanyaan berikutnya nanti. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih tetap kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Tidak ada baiknya kata Nabi suatu agama atau ajaran yang tidak ada salatnya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan sekarang kita akan memberikan waktu dan kesempatan untuk Mas Eko untuk bertanya kepada Pak Kurais. Silakan. Ya, terima kasih Kang. Mungkin pertanyaan saya kepada Pak Kurais menyikapi perilaku kehidupan yang seperti tadi Bapak sampaikan tentang bagaimana perjalanan cerita di mana seseorang tidak perlu melakukan atau pembelaan tentang hujatan dari lingkungan sekitarnya tentang perilaku. Apa-apa beliau hanya menunjukkan dengan diam dan menunjukkan dengan perilaku kebaikan walaupun sekelilingnya orang menyatakan itu tidak baik ya mungkin ya seperti fitnah, itu Pak, fitnah ya. Nah di zaman sekarang ini kan udah eranya sudah berbeda Pak. Setiap tahun, setiap hari, setiap saat ya perilaku kita dengan terutama di kota besar seperti Jakarta ini ya Pak ya. Kehidupan manusia itu sudah semakin banyak dengan emosional yang sangat tinggi. Orang yang benar dia diam bukannya makin semakin baik ya. Iya, semakin ditindas walaupun ya kita beribadah tetap kita jalani gitu loh Pak. Bagaimana sih menyikapi perihal orang-orang yang banyak yang kasarnya seperti kayak dizolimi seperti ini itu loh Pak. Iya. Ada pertanyaan yang mirip dengan ini kemarin. Ya, kemarin kalau nggak salah atau kapan. Jadi begini, kita yang pertama berusaha untuk menghindari tempat-tempat atau sikap-sikap yang bisa menjadikan kita dituduh macam-macam. Itu satu. Kita harus itu. Ada satu orang, misalnya ada tempat yang terkenal sebagai tempat yang
tidak baik. Jangan ke sana. Iya. So kalau Anda ke sana, bisa-bisa walaupun Anda tidak melakukan hal yang buruk, orang sudah duga Anda melakukan hal yang buruk. Iya. Itu satu. Ya, itu harus sikap kita seperti itu, menghindari itu. Yang kedua, kalau memang difitnah, usahakan menjelaskan duduk soal. Usahakan. Kalau perlu cari pengacara. Iya. Tetapi kalau sudah diusahakan tidak bisa dapat, atau sejak semula Anda berkata ini orang tidak mau ngerti, serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti bela Anda. Kalau bukan sekarang nanti. Nabi Yusuf begitu. Nabi Yusuf itu masuk penjara. Iya. Dituduh kan? Dituduh mengganggu istri tuan rumah yang menampung dia. Iya. Dia sudah membela diri. Tapi ini mau jaga nama baik keluarga, masukkan penjara. Tapi akhirnya terbukti. Jadi saya kira begitu sikap kita sekarang ini. Sama halnya dengan sikap ibu Nabi Isa ini. Iya. Saya tidak bisa membuktikan, tanya aja dia. Tuhan yang bela dia. Sehingga menjadikan bayi yang belum bisa bicara, justru itu yang berbicara. Iya. Saya kira begitu. Ya. Ada lagi mau disambung lagi mungkin Mas Eko? Mungkin ya kalau ini kan paling tidak buat jadi panutan kita bersama ya dalam pandangan seperti ini. Terkadang ya itu Pak, orang yang menerima nih di dalam kehidupan sekarang yang ada malah jadi stres, malah jadi apa ya, malah jadi error itu loh Pak. Itu sebabnya juga dalam agama jangan pernah menduga bahwa hidup ini hanya di sini dan sekarang. Masih ada esok. Ya. Nah, dan optimislah bahwa hari esok lebih indah dari hari ini. Oh iya, saya difitnah ini, saya di ini. Ada orang yang bersyukur-syukur difitnah, dia ambil dosa saya. Ya kan? Itu betul ya Pak? Iya, itu betul. Itu betul. Di hari kemudian ini Anda bisa menyampaikan pada Tuhan, dulu dia fitnah saya, oke. Apa maumu sekarang? Saya mau ambil kebaikannya. Dia pikul dosa saya. Jadi bukan berarti bahwa kita menyerahkan pada Tuhan kemudian kita rugi. Ya. Bukan, tapi udahlah biarin deh daripada ribut. Tapi itu setelah kita berusaha membuktikan, tapi pembuktian kita tidak berhasil. Saya kira itu. Baik, Pak Quraisy, kalau tadi kita kembali ke uraian Pak Quraisy yang di segmen pertama, itu ada pada saat Nabi Isa itu ada perintah sholat. Ya. Itu apakah perintah sholat pada saat zaman Nabi Isa itu apa berbeda dengan perintah sholat pada saat Nabi Muhammad? Bagus. Yang pertama dulu, sholat itu sebenarnya kebutuhan manusia. Ya. Anda kalau, saya beri contoh, kita lihat kebutuhannya. Kalau katakanlah anak Anda sakit, Anda ke dokter. Dokter berkata, wah tidak bisa atau tidak sembuh, pergi ke dokter lain. Dibentuk tim, dibawa ke luar negeri, masih tetap sakit. Apa putus harapan Anda? Tidak. Kemana ketika itu Anda? Ke atas. Ya. Salat itu menampakkan kebutuhan ke atas. Jadi itu. Karena itu tidak dapat dibayangkan manusia luput dari rasa cemas dan harap dalam hidupnya. Pasti. Nah, dan ketika manusia mengalami rasa cemas atau mengharap, dia pasti juga menemukan dalam hidupnya bahwa tidak semua kecemasannya bisa teratasi atau harapannya terpenuhi, namun dia tetap, walaupun tidak terpenuhi, masih mengharap. Ketika itu dia menghadap Tuhan. Jadi, salat kebutuhan manusia. Ya. Karena itu pula, kata pakar-pakar, tidak ada suatu masyarakat sejak terbentuknya masyarakat manusia yang tidak ada di sana suatu area untuk sholat. Kalau pasar boleh jadi tidak ada. Ya. Bioskop boleh jadi tidak ada. Tapi tempat untuk pasar pasti ada. Ya, kebutuhan. Nah, Nabi Isa di sini diperintahkan sholat. Namun sholatnya boleh jadi berbeda dengan sholat kita. Setiap agama ada sholat. Tidak ada agama yang tidak ada sholatnya. Semua agama, tapi caranya mungkin berbeda, waktunya mungkin berbeda,
bilangannya mungkin berbeda, tapi intinya salat menghadap Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada baiknya, kata Nabi, suatu agama atau ajaran yang tidak ada salatnya. Saya kira. Ya, baiklah Pak Quraisy, kita akan masih kembali lagi setelah ini, dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Kita tetap akan kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Dia katakan mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari basa-basi. Kita sudah memasuki segmen terakhir di Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Dan sebelum ada pertanyaan lagi, boleh nggak Pak Quraisy minta dijelaskan mungkin selama ini yang menjadi polemik ataupun ya menjadi keributan antar sama umat Islam gitu. Pada saat Natal tiba 25 Desember, kemudian apakah boleh atau tidak kita sebagai umat Islam untuk mengucapkan selamat hari Natal kepada sahabat, kerabat, atau mungkin famili kita yang memang beragama Kristen? Saya duga keras persoalan ini hanya di Indonesia. Oh gitu ya Pak? Ya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Saya lama di Mesir. Ya. Saya kenal sekali dan itu sering saya baca di koran. Ulama-ulama Al-Azhar berkunjung kepada pimpinan umat Kristiani mengucapkan selamat Natal. Oh gitu? Ya. Saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam suatu buku, dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf Al-Qaradawi, yang di Syria itu namanya Mustafa Zarqa. Dia katakan mengucapkan selamat Natal itu adalah bagian dari basa-basi, hubungan baik. Dia bilang tidak mungkin, menurut beliau, tidak mungkin teman-teman saya dari umat Kristiani datang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Terus saya tidak dilarang itu. Dan menurut beliau, itu dalam bukunya yang ditulis, bukan jawaban lisan, ditulis, dia katakan, kita sekarang perlu menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama ini penuh toleransi. Kalau tidak, kita makin dituduh teroris. Oke. Itu pendapat. Saya pernah menulis soal ini. Walaupun banyak yang tidak setuju, saya katakan begini. Kita ucapkan, Natal itu artinya kelahiran. Nabi Isa mengucapkannya. Kalau kita baca ayat ini dan kita terjemahkan, boleh atau tidak? Boleh. Ya toh? Boleh kita baca. Jadi, kalau Anda mengucapkan selamat Natal, tapi keyakinan Anda bahwa Nabi Isa itu adalah bukan Tuhan, atau bukan anak Tuhan, maka tidak ada salahnya. Ucapkanlah selamat Natal dengan keyakinan seperti ini. Ya. Dan kalau Anda mengucapkannya sebagai Muslim, mengucapkan kepada umat Kristiani yang faham, dia yakin bahwa Anda tidak percaya bahwa. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud tadi itu hanya basa-basi. Saya tidak ingin berkata bahwa fatwa Majelis Ulama itu salah yang melarang. Tetapi saya ingin tambahkan, larangan itu terhadap orang awam yang tidak mengerti, yang dikhawatirkan akidahnya rusak. Yang dikhawatirkan ikut percaya bahwa Natal itu sebagaimana kepercayaan umat Kristen. Tapi untuk orang-orang yang faham, saya mengucapkan selamat Natal kepada teman-teman saya, apakah pendeta atau apa. Dia yakin persis bahwa kepercayaan saya tidak seperti itu. Betul. Jadi kita bisa mengucapkan. Ada yang berkata, wah itu Anda bohong. Saya katakan agama membolehkan Anda mengucapkan suatu kata seperti apa yang Anda yakini, tetapi memilih kata yang difahami lain oleh mitra bicara Anda. Saya beri contoh, Nabi Ibrahim dalam perjalanannya menuju satu daerah menemukan atau mengetahui bahwa penguasa daerah itu mengambil
perempuan yang cantik dengan syarat istri orang. Nah, dia punya penyakit jiwa nih. Dia tidak mau yang bukan istri orang. Nabi Ibrahim ditahan bersama istrinya Sarah. Ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudaraku. Oh, lepas. Nabi Ibrahim tidak bohong. Maksudnya saudaraku seagama. Ya, itu jalan. Jadi kita bisa saja kalau mereka yang kita ucapkan kepadanya selamat Natal itu memahami Natal sesuai dengan kepercayaannya, saya mengucapkannya sesuai dengan kepercayaan saya. Sehingga kita bisa bertemu, tidak perlu bertengkar. Jadi syaratnya boleh mengucapkannya asal akidah Anda tidak ternodai. Itu dalam rangka basa-basi saya kira seperti apa yang dikatakan oleh ulama besar Suriah itu Mustafa Zarqab. Dan itu mungkin sebetulnya terjadi juga pada saat pengucapan kepada hari besar dengan agama-agama yang lain ada di Indonesia ya Pak Quraisy. Cuman mungkin selama ini yang terungkap terblow up itu adalah menjadi fokus adalah hanya di Selamat Natal, tapi sebetulnya misalnya ada warisan, ada apa? Iya. Begitu juga dengan selamat ulang tahun, ya kan? Begitu juga dengan selamat tahun baru. Memang kalau kita merayakan tahun baru dengan foya-foya, itu yang terlarang foya-foyanya, bukan ucapan selamatnya. Ya, kita kirimin. Bahkan itu Mustafa Zarqab berkata, ada orang yang menjual ucapan, kartu-kartu ucapan ini. Itu boleh saja. Ya, tidak usah dilarang. Penggunanya itu yang keliru kalau dia melanggar tuntunan agama. Ya, jadi saya kira itu. Dari Mas Eko ada yang ditanyakan lagi atau ditambahkan lagi? Mungkin ya sedikit, ya benar sih. Dengan ya Mas Eko kan selama ini berkecimpung dengan teman-teman se-Indonesia dari IMI kan pernah terjadi hal-hal bentrokan-bentrokan seperti ini nggak gitu dari batinnya Mas Eko? Kalau dari batin dengan saya melihat terkadang memang sih ada yang memang fanatik satu sama lain, tidak boleh mengucapkan, tapi ya kalau saya melihat sudut pandang positifnya ya harus netral seperti tadi Pak Quraisy bilang, siapapun juga hanya mengucapkan, tetapi kan perilaku kita tidak melakukan seperti itu ya, Pak. Saya kira begitu. Itu paling tidak buat kita di sini itu bijaksana. Tapi ada orang yang memang sangat ketat dan khawatir. Jangan sampai, saya kira itu kekhawatiran wajar. Kalau orang di kampung yang tidak mengerti agama, lantas ada yang mengatakan kelahiran Isa itu sebagai anak Tuhan dan sebagainya. Nah, itu yang memang tidak boleh. Tapi kalau akidah kita tetap lurus, tidak ada masalah. Kita ucapkan selamat Natal. Di ayat kita ini sekian banyak ucapan selamat yang ditujukan kepada para nabi. Wassalamun alal mursalin, ya kan? Saya kira begitu. Baik Pak Quraisy, sekarang tiba saatnya untuk Bapak mencoba menyimpulkan untuk kajian hari ini. Kita akan simpul. Surat Maryam yang dimulai ayat ke-30. Bagus. Baik, yang pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah salah seorang yang diberi keistimewaan oleh Allah sehingga dapat bercakap-cakap ketika beliau masih bayi. Yang kedua, yang pertama diucapkan dan digarisbawahi oleh Nabi Isa alaihissalam adalah pernyataan beliau bahwa beliau adalah hamba Allah. Itu yang pertama. Karena kelahirannya tanpa ayah menjadikan sementara orang menduga bahwa beliau anak Tuhan. Yang ketiga, manusia pertama yang mengucapkan selamat atas kelahiran Isa alaihissalam adalah Isa sendiri, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Selama ucapan selamat Natal dapat ditoleransi bila diucapkan oleh seorang muslim selama akidahnya tentang Isa tetap terjaga. Salat dan zakat termasuk dua ibadah yang telah dikenal dan diamalkan oleh umat-umat terdahulu, walaupun cara, waktu, dan bilangannya bisa berbeda-beda.
Isa alaihissalam menurut ayat kita ini memiliki kehidupan terbatas di dunia ini. Beliau pun mati, wafat pada waktu yang ditetapkan Allah dan akan dibangkitkan juga. Baik kebangkitan itu di dunia, seperti kepercayaan sementara kaum muslimin dan umat Kristiani, maupun kebangkitan itu di akhirat nanti. Allah tidak mungkin memiliki anak. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Kekuasaannya tidak terbatas. Sedangkan anak adalah cerminan kebutuhan. Saya butuh nama saya berlanjut. Saya butuh dibantu. Kalau saya tua dan sebagainya. Allah tidak. Umat Nabi Isa alaihissalam memiliki banyak kelompok dan sekte yang berbeda satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam prinsip-prinsip ajaran beliau. Namun demikian, saat kematian nanti, semua akan mengetahui yang mana yang benar. Saya kira itu. Baik, Pak Quraisy, terima kasih atas kesimpulannya untuk hari ini, dan juga Mas Eko, terima kasih sudah hari di sini. Salam hormat untuk teman-teman di Ikatan Motor Indonesia, Mas ya. Ya. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di akhir acara untuk tafsir Al-Misbah pada hari ini. Insya Allah besok kita akan jumpa lagi. Tetap bersama saya di Yunus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.